Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak sekarang di mata kuliah semester sisipan Geometri Analitik Bidang. Kita sekarang masuk ke pertemuan yang kelima, ya. Kemarin kita sudah membahas sebelum-sebelumnya kosinus arah yang Bapak tugaskan dalam bentuk PowerPoint. Bapak belum cek, tapi nanti akan Bapak cek yang akan Bapak nilai dari segi tampilan yang nanti ada di dalam PowerPoint. Nah, lanjutan dari materi yang kemarin yaitu sekarang tentang koordinat suatu titik yang membagi segmen dalam perbandingan tertentu. Itu yang akan kita bahas. Nah, syaratnya apa nih? Syaratnya untuk bisa memahami tentang ini, ingat kembali tentang vektor. Kita tahu kalau saya punya misalkan titik A nya itu adalah X, Y, kemudian titik B nya misalkan A, B. Kalau misalkan saya ingin cari vektor AB, berarti yang kita tentukan adalah A dikurangi X kan gitu, B dikurangi Y. Itu untuk menentukan vektor dari suatu titik. Itu syaratnya. Itu ya. Oke. Nah, yang akan Bapak bahas sekarang tentang koordinat satu titik. Nah, pertama, Bapak misalkan dulu. Misalkan diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui dua titik ini, P1 dan P2. P1 dengan koordinatnya itu adalah X1, Y1, dan P2 dengan koordinatnya adalah X2, Y2. Setelah ini apa lagi? Nah, kemudian diketahui juga P ini adalah X, Y yang terletak pada segmen garis P1, P2. Jadi saya punya titik P ini terletak pada segmen garis P1, P2. Misalkan saya tempatkan di sini. Ini titik P dengan koordinat X, Y. Itu ya. Nah, dari kondisi seperti ini berarti nanti kita akan bisa menentukan P1 P kan gitu ya. Ini bisa sama dengan K P1 P2. Jadi, apa sih K di sini? K di sini adalah sebuah nilai untuk menentukan posisi titik P. Karena apa? Karena titik P ini kan bisa bergerak kemana aja sepanjang garis P1 P2. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, mungkin bisa di sini, mungkin juga bisa di sini, mungkin juga bisa di sini titik P-nya. Nah, pergerakan titik P itu tergantung dari nilai K. Itu ya. Oke, misalkan K-nya sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, maka mengakibatkan nanti P1P itu sama dengan P1 P2. Berarti titik P letaknya di mana? Makanya berarti di sini artinya P sama dengan P2. Karena tadi P1P sama dengan P1P2. Artinya titik P itu sama dengan titik P2 ketika K-nya sama dengan 1. Tuh kan? Sekarang misalkan K-nya sekarang saya rubah. K-nya ingin sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 berarti nanti mengakibatkan P1P sama dengan 0. Kalau P1P sama dengan 0 berarti apa artinya? Artinya berarti P tersebut sama dengan P1. Karena kalau 0 itu artinya titik tersebut tidak bergerak. Berarti
titik P-nya itu sama dengan titik P1. Itu tergantung dari nilai K-nya. Itu ya, itu yang akan kita bahas. Oke. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan si K-nya itu lebih dari 1. Kalau K-nya lebih dari 1, berarti kan nanti mengakibatkan, artinya nih di sini. Maka titik P-nya di mana letaknya? Titik P-nya itu pasti terletak di perpanjangan P1, P2. Jadi bisa jadi si titik P-nya itu terletaknya di sini. Itu ya. Itu karena K-nya itu lebih dari 1. Sekarang kalau K-nya itu antara 0 sampai 1. Berarti P-nya di mana letaknya? Berarti P-nya itu terletak antara berarti P1, P2. Berarti pergerakan P itu ya kalau di antara P1, P2 ketika K-nya itu antara 0 sampai 1. Satu lagi kondisi ketika K-nya kurang dari 1. Kalau K-nya kurang dari 1 berarti titik P-nya letaknya ke sini. Berarti perpanjangan dari titik P2, P1. Berarti ke sini letaknya. Itu ya. Nah, titik P tadi akan bergerak tergantung dari nilai K-nya. Sekarang kita perumum. Oke, kita bapak umumkan ya. Saya hapus dulu. Oke, sekarang kita perumum. Tadi kita punya P1P sama dengan K P1P2. Ya. Kita tentukan vektor dari P1P. Vektor dari P1P seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal, berarti ini akan sama dengan P-nya X, Y, P1-nya X1, Y1. Berarti kalau P1P berarti bisa tulis X dikurangi X1. Kan? Koma berarti Y dikurangi Y1. Sama dengan, kan gitu ya. Sama dengan K gitu. P1 P2 berarti X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Banyak. Berarti kalau nemu seperti ini si K-nya bisa milih kedua-duanya. Berarti nanti saya tulis di sini X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan K dalam kurung X2 dikurangi X1, K dalam kurung Y2 dikurangi Y1. Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti titik yang seletak atau koordinat yang seletak baik absis atau ordinat itu sama. Berarti bisa simpulkan, Bapak simpulkan di sini X dikurangi X1 sama dengan K dalam kurung X2 dikurangi X1. Ini berarti kalau Bapak sederhanakan berarti nanti jadi X sama dengan, kan gitu ya, K X2 min X1 Bapak bisa sederhanakan menjadi delta X itu ditambah X1. Kemudian untuk yang ini juga berlaku, berarti Y dikurangi Y1 sama dengan K dalam kurung Y2 dikurangi Y1. Itu ya.
Berarti bisa saya tulis sederhanakan dengan yang di atas. Y itu akan sama dengan K I2 minus 1 bisa Bapak rubah menjadi delta Y itu ya, ditambah Y1. Nah, berarti bisa kita simpulkan koordinat titik P X, Y itu akan sama dengan K delta X tambah X1, K delta Y ditambah Y1. Ini adalah koordinat titik P tergantung dari nilai K-nya itu sendiri. Ya, sehingga Bapak simpulkan di sini ini adalah koordinat titik P, ya, koordinat titik P tergantung dari nilai K-nya itu sendiri. Sekarang Bapak lanjutkan. Saya hapus dulu. Tadi yang kita dapatkan bahwa koordinat titik P X, Y-nya itu sama dengan K delta X tambah X1, K delta Y tambah Y1. Ya. Sekarang bagaimana cara menentukan koordinat titik tengah? Bagaimana cara menentukan koordinat titik tengah? Kalau koordinat titik tengah berarti si titik P-nya itu terletak di tengah-tengah persis antara P1 sampai P2. Berarti kalau kayak gitu si K-nya itu bernilai setengah. Berarti tinggal kita tentukan saja koordinat titik tengahnya P, X, Y gitu, dengan nilai dari K-nya itu sama dengan setengah. Ya. Berarti nanti saya tulis di sini K-nya saya tulis setengah delta X tambah X1. Kan ya? Setengah delta Y tambah Y1. Delta X apa tadi? Berarti nanti saya tulis di sini setengah delta X-nya tadi X2 dikurangi X1 ditambah X1. Ini berarti setengah Y2 dikurangi Y1 tambah Y1. Kita distributifkan ini. Berarti nanti jadi setengah X2 dikurangi setengah X1 ditambah X1. Yang ini juga sama, berarti jadi setengah Y2 dikurangi setengah Y1 ditambah Y1. Kalau kita sederhanakan, di setengah X2 tetap setengah X2, negatif setengah X1 ditambah X1 berarti ditambah setengah X1. Ini saya tulis lagi setengah Y2, negatif setengah Y1 tambah Y1 berarti plus setengah Y1. Itu ya. Karena ini masing-masing ada setengah, ini bisa saya sederhanakan menjadi X2 tambah X1 per 2, berarti ini Y2 tambah Y1 per 2. Nah, ini disebut dengan koordinat titik tengah. Itu ya. Nah, sekarang untuk mencari koordinat titik tengah kan bisa berbagai cara. Ya kan? Ini cara yang pertama, yaitu ketika nilai K-nya itu sama dengan
setengah bisa dibuktikan dengan cara yang lain. Nah, tugas kalian buktikan. Kalau misalkan saya melalui P1P sama dengan PP2. Ini koordinat titik tengah. Kenapa bisa saya katakan sebagai koordinat titik tengah? Karena kalau dia terletak di tengah-tengah, si P-nya terletak di tengah-tengah, berarti panjang P1 ke P itu akan sama dengan panjang P ke P2. Buktikan sama kalian bahwa hasil dari vektor P1P sama dengan PP2 itu hasilnya akan sama dengan ini. Itu tugas kalian. Ya, sekali lagi, tugas kalian adalah buktikan bahwa P1P sama dengan PP2 nanti hasil dari titik P-nya itu sama dengan ini. Sama dengan X2 plus X1 per 2, Y2 plus Y1 per 2. Itu ya, itu tugas kalian. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silahkan kalian buka lagi bukunya. Kemudian Bapak akan kasih tugas di situ. Tugasnya halaman 34 yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 10. Ya. Itu tugas yang harus kalian kerjakan, nanti dikumpulkan via e-learning. Kapan dikumpulkannya? Karena ini tugas hari Senin, berarti dikumpulkan hari Rabu, paling telat jam 18.00. Cukup sekian untuk pertemuan yang kelima. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.